Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiata Rizky, untuk NIM 1052524, saya dari kelas 1 STA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu teori tentang penangkal petir. Nah, sebelumnya saya punya rekan, namun saya tidak bisa bikin video ini bersama beliau dikarenakan beliau punya urusan pribadi di kampung halamannya. Nah, di sini kami punya dua materi yang akan kami sampaikan tentang penangkal petir. Jadi yang pertama, kami akan menyampaikan teori atau konsep kerja penangkal petir secara umum dan teori dari konsep kerja penangkal petir secara fisikawan atau fisika. Nah, jadi mungkin yang pertama kami akan menjelaskan dari materi penangkal petir dari secara umumnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan penangkal petir, konsep kerjanya dari secara umum. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu petir itu menyambar apa saja. Nah, menurut teori, petir itu menyambar objek yang tinggi. Contohnya pada kasus-kasus tertentu ia menyambar pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Tapi pasti ada pertanyaan, kenapa tiang tower objek yang paling tinggi tidak terkena sambaran petir? Nah, jadi di tiang tower itu sendiri itu dipasang penangkal petir yang mana fungsinya itu untuk menyalur sambaran petir ke dalam tanah atau pembumian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kerjanya dari penangkal petir itu sendiri. Nah, jadi di sini saya ada gambar ya. Mohon maaf jika gambarnya tidak kelihatan dan jelek. Nah, ini adalah penangkal petir, ini rumah, dan ini tanahnya. Oke. Nah, anggaplah rumah ini tingginya 10 meter. Nah, terus penangkal petir ini tingginya 1 meter. Jadi petir akan menyambar penangkal petir ini dikarenakan penangkal petir ini adalah objek yang paling tinggi. Karena seperti yang kita lihat pada gambar, rumah dan penangkal petir ini tingginya lebih tinggi dari penangkal petir ini lebih tinggi dari rumah. Jadi saat petir menyambar, jadi petir yang menyambar penangkal petir ini akan melewati kawat-kawat yang sudah terpasang. Nah, jadi di sini gambar ini maksudnya kawat atau ya kawat yang dipasang bracket, yang mana fungsinya itu sebagai transmisi jalur petir itu lewat, teman-teman. Jadi saat petir menyambar penangkal petir yang di atas, ia bakal mengalir lewat kawat-kawat ini. Nah, terus bakal masuk ke dalam tanah. Nah, kenapa masuk ke dalam tanah? Jadi tanah itu punya resistansi yang tinggi. Jadi sebelum untuk memasang penangkal petir ini juga diukur resistansinya pada tanah minimal, kalau nggak salah pada kuil itu kurang dari 5 ohm, bahkan lebih baik kurang dari 1 ohm. Nah, mungkin itu saja untuk materi dari penangkal petir, konsep kerjanya secara umum, dan akan dilanjutkan ke materi yang kedua oleh rekan saya, yaitu materi penangkal petir secara fisika. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prinsip kerja penangkal petir secara fisika. Penangkal petir bekerja berdasarkan prinsip bahwa awan badai yang membawa muatan negatif yang akan menginduksi munculnya muatan positif pada permukaan bumi dan bangunan. Pada bagian paling atas rumah terdapat ujung penangkal petir yang runcing dan terbuat dari logam, di mana tempat itu tempat berkumpulnya muatan positif yang lebih banyak, dan tempat itu juga di mana paling mudah untuk menarik sambaran petir. Baik, di sini saya mempunyai gambar rumah dan penangkal petir, di mana jika petir menyambar ujung yang runcing dari penangkal petir yang terbuat dari logam, maka disitulah terjadi proses tarik-menarik antara muatan positif dan negatif. Setelah itu energi listrik yang besar akan masuk ke dalam
batang penangkal petir lalu dialirkan melalui kabel konduktor ke dalam tanah, dan tanah tersebut berfungsi sebagai menyerap atau menetralisasikan energi tersebut, sehingga di mana arus listrik tersebut tidak mengalir melalui bangunan, sehingga bangunan dan seisinya tetap aman dari sambaran petir. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari video materi tentang penangkal petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.